Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu pada pagi ini dalam sarapan rohani Jemaat Galang Mingyang Abian Base pada hari Sabtu 12 Agustus tahun 2023. Mari kita memulai aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sudah memberkati kami pada malam hari ketika kami beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun menerima hari Tuhan yang baru dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Bapa, kami hendak memulai tugas pekerjaan kami, namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu boleh menerima kekuatan yang baru dan menerima sukacita yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Samuel 2 ayat 1 dan Lukas 10 ayat 20. Saya akan membacakan sesuai dengan puji dan janji. 1 Samuel 2 ayat 1, firman Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Yang kedua Lukas 10 ayat 20. Bersukacitalah karena namamu ada tertulis di surga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita dari kedua ayat bacaan kita pada hari ini membicarakan tentang bersukacita atau bersukaria. Saya percaya Bapak Ibu mengalami selalu sukacita di dalam kehidupannya setiap hari. Dan saya berharap saat ini juga Bapak Ibu Saudara tetap merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bersukacita? Apakah sukacita itu bisa tetap tinggal di dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pengalaman Ibu Hana dan para murid Tuhan Yesus. Bersukacita yang dimaksud di sini adalah rasa bahagia, rasa gembira, suka hati, rasa girang hati dan sebagainya. Dalam pembacaan kita tentang bersukacita, di sini saya melihat ada dua hal yang sering kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sukacita yang berasal dari dunia, yaitu sifatnya hanya sementara. Karena sukacita itu datang dari diri kita sendiri. Seperti misalnya ketika kita memperoleh keuntungan yang besar atau memperoleh juara, sehingga kita memperoleh hadiah yang besar, disitulah timbul sukacita yang besar pula dalam diri kita. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, masalah hidup, kesusahan dan sebagainya, sukacita itu mulai memudar, bahkan sampai hilang. Itulah yang disebut dengan sukacita sementara yang berasal dari diri kita. Kemudian yang kedua, sukacita dari Tuhan. Sukacita dari kuasa Roh Kudus. Sukacita ini akan timbul dari dalam hati kita, sehingga sukacita ini tetap ada dan terpancar di dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan, maka ketika kita mengalami pergumulan, kesusahan, kesedihan, bahkan keuntungan, di situ sukacita itu kan tetap ada
ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah sukacita itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mari kita mengingat pengalaman Ibu Hana. Ibu Hana mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa memiliki hati yang bersukacita karena Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam kehidupan Ibu Hana. Terbukti dari puji-pujian Hana yang mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tuhan tanduk kekuatanku. Tuhan, aku bersukacita karena pertolongan-Mu, karena Allah gunung batuku, dan seterusnya. Inilah bukti sukacita Hana yang datang dari dalam hatinya karena pertolongan Allah dan sukacita yang datang dari Allah. Sehingga Ibu Hana tidak pernah mengeluh dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Ibu Hana tidak pernah mengalami pergumulan ataupun masalah? Apakah Ibu Hana selalu baik-baik saja? Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 1, di situ kita akan melihat betapa berat pergumulan Ibu Hana dan kesedihan yang mendalam karena tidak bisa melahirkan anak. Hana sangat sedih hatinya karena dihina oleh Penina, istri lain dari Elkana. Penina bisa melahirkan anak bagi Elkana, sedangkan Hana tidak. Ia menjadi sangat sedih. Bahkan sebuah aib bagi seorang perempuan kalau tidak bisa melahirkan. Lebih lagi seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan dianggap sebagai orang berdosa. Betapa menyedihkan situasi yang dihadapinya. Di saat orang-orang menghakiminya, Hana berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa-doa Hana dan Tuhan memberikan seorang anak yang lahir dari rahimnya yang diberi nama Samuel. Disinilah Hana dapat mengatasi masalahnya yang sungguh luar biasa di dalam hidupnya, dan ia datang kepada Tuhan, berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga ia tidak pernah kehilangan sukacita abadi dari Tuhan, walaupun ia menghadapi situasi yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Ibu Hana inilah yang menguatkan iman kita ketika kita mengalami pergumulan apapun yang kita hadapi, baik sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, dan apa saja. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan tidak akan membuat kita dipermalukan. Karena sukacita itu akan tetap ada di dalam hati kita. Karena kita bisa bersyukur atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sukacita yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus ketika dia diutus oleh Allah, oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Di sini saya dapat 3 hal pelajaran bagi kita tentang sukacita yang dialami oleh murid-muridnya. Yang pertama, karena murid-murid Tuhan menang dalam peperangan rohani, di dalam melawan setan-setan. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya di tengah dunia bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan menjadikan kita lebih daripada pemenang.
Yang kedua, murid Tuhan Yesus mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca dari Lukas 10 ayat 19, Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan para murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan kuasa kegelapan, yaitu iblis, roh jahat, sihir, penenung, ataupun perdukunan, dan sebagainya. Yang semua ini telah dihancurkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah lagi kompromi dengan kuasa-kuasa kegelapan atau mencari alternatif di luar kuasa Tuhan yang menjanjikan hidup kita bahagia hanya sementara, tetapi akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dipulihkan, kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi dari segala kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, seperti yang Tuhan katakan. Karena ketika kita bersukacita, maka Allah juga bersukacita. Kemudian yang ketiga yang dialami oleh murid-muridnya adalah sukacita yang luar biasa, yang menjadi inti daripada perenungan kita pada pagi ini adalah murid-murid menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan karena nama mereka tercatat dalam kerajaan surga. Itulah sukacita yang luar biasa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus ketika dia diutus melayani pekerjaan Tuhan. Namanya terdaftar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bersyukur, bersukacita seperti murid-murid karena kita diberkati, mengalami kemenangan, mengalami perlindungan yang datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki lebih daripada itu adalah kita harus bersukacita senantiasa di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Itulah sukacita yang abadi apabila kita tetap bersandar, berserah kepada Tuhan dalam segala masalah pergumulan yang kita hadapi. Tetaplah mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kita tetap mengandalkan Tuhan, maka sukacita itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita, dia akan tetap abadi. Terlebih lagi nama kita akan tetap tercatat dalam kerajaan surga sampai pada akhir hidup kita. Kita tetap memperoleh kerajaan surga bersama Tuhan. Selamat berbahagia, bersukacita Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, dalam menghadapi segala pergumulan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akhiri perenungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang senantiasa menjaga memelihara kami, yang selalu melepaskan dari segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan Engkaulah Allah kami yang senantiasa memberikan sukacita abadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan sukacita. Terlebih lagi sukacita itu akan terjadi dalam hidup kami ketika nama kami tetap terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan karena itu Bapa, kuatkanlah iman percaya kami untuk tetap teguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati kami, jemaat-Mu Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan, baik masalah sakit, penyakit, pergumulan ekonomi,
dan pergumulan yang lain Tuhan. Seberat apapun biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa kami, sehingga Tuhan melepaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam tugas dan pekerjaannya, dalam belajarnya, dalam kegiatan sehari-hari, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini di dalam tugas dan pekerjaan kami, hanya dalam pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, berdoalah sehingga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.